Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 12 Februari, judulnya Kunci Kepuasan Hidup. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah, menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Amin. Ketika keadaan ekstrim melanda seperti kelaparan, penyakit, cedera, kehilangan, seseorang mulai merenungkan hal-hal yang benar-benar berarti dan menghargai berkat-berkat yang biasanya dianggap remeh. Saat kita direndahkan, di mana ditulis dalam Filipi 4 ayat 12, dalam kekurangan atau hampir tidak memiliki apa-apa, imanlah yang akan bangkit menghadapi situasi tersebut. Sebaliknya, ketika kita hidup dalam kelimpahan, kita harus selalu menyadari bahwa semua itu bisa lenyap dalam sekejap. Demikian ditulis dalam Amsal 23 ayat 5. Seperti yang diingatkan oleh Ayub dan Paulus, kita tidak membawa apapun ke dunia ini saat lahir, dan kita juga tidak akan membawa apapun saat kita mati. Ditulis dalam Ayub 1 ayat 21, juga 1 Timotius 6 ayat 7. Perhatikanlah janji-janji Alkitab berikut. Yang pertama, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berikutnya Matius 6 ayat 32. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang kedua, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan yang paling luar biasa dari semuanya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian ditulis dalam Filipi 4 ayat 13. Mungkin tidak seorang pun dari antara kita dapat sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan segala perkara itu. Tentu saja, seperti halnya setiap permohonan untuk pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, kita harus meminta sesuai dengan kehendak-Nya. Namun, seringkali kita tidak meminta hal-hal yang kita tahu sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah sebabnya, dalam Yakobus 4 ayat 2 mengatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Berikut adalah beberapa hal yang dapat kita minta dengan yakin, karena kita tahu bahwa hal-hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, keselamatan bagi sahabat atau orang yang kita kasihi. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Yang kedua, keberanian untuk membagikan iman kita. Wahyu 22 ayat 17. Yang ketiga, pengampunan ketika kita mengakui dan berbalik dari kesalahan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang keempat, kekuatan untuk menuruti hukum-hukum Allah. Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Yang kelima, kasih bagi mereka yang membenci dan memperlakukan kita dengan buruk. Matius 5 ayat 44. Yang keenam, hikmat dalam menghadapi keadaan penuh tantangan. Yakobus 1 ayat 5. Yang ketujuh, pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 32.
Kutipan Roh Nubuat disadur dari Ye Shall Receive Power, halaman 83. Apa sukacita umat Kristen? Sukacita adalah hasil dari kesadaran akan kehadiran Kristus. Apakah kasih umat Kristen itu? Kasih adalah cerminan kasih Kristus. Ini adalah efek dari pekerjaan Roh Kudus. Melihat ke salib Kalvari, kita melihat Yesus mati bagi dosa-dosa dunia. Agar melalui kematiannya, kehidupan dan kekekalan dapat diungkapkan demi jiwa yang menyesal dan bertobat. Yesus adalah segalanya, dan tanpa Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Kristus, kehidupan rohani tidak mungkin terjadi. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.